Hello Mario. Damn, he's back, anjrit. Anjir. Aduh. Yo, oke. Kembali lagi di channel gua ya. Itulah yang bangsat ya tadi. Jadi, oke, ini adalah hari dimana gua tuh wah anjir, gila parah anjir. Ternyata Spider-Man No Way Home trailernya dirilis setelah berpuluh-puluh juta miliar tahun ketika kita udah menunggu trailer yang satu ini. Bangsat dah emang ya. Oke, kita akan bahas mengenai Spider-Man New Way Home trailer. Oke, ini menurut gua adalah trailer dimana itu buat gua sebagai fans Spider-Man, wah anjir gila parah sih, mantep parah. Waduh, multiverse sudah dibuka di sini, wah anjir. Makanya di sini gua benar-benar excited banget ketika Spider-Man No Way Home ini akan dibuat multiverse. Dan gua kira tuh hanya sebagai bualang belaka atau hanya impian fans saja. Ternyata tidak, bro. Semuanya udah dikabulin sama Marvel Studios. Nah, ini yang gue suka dari Marvel Studios tuh, bahwa mereka itu mendengarkan para fansnya. Nah, ini jadi kita akan breakdown Spider-Man No Way Home trailer seperti apa nih. Ini tulisnya 3 menit dan jadi gue lihat itu, oh my god, gila parah, gila anjir. Tapi ini udah teaser aja udah mulai membludak, apalagi trailer fullnya nanti pak. Waduh, gila. By the way, ini filmnya masih lama ya. Filmnya akan tayang pada bulan November atau Desember, gue lupa. Desember ya. Ya, ini akan tayang pada bulan Desember. Dan juga kemungkinan besar ini akan tayangnya kalau di Indonesia itu akan di Disney Plus kayaknya, karena kita sampai sekarang bioskop aja belum buka pak ya. Bioskop belum buka tuh, kita nggak bisa nonton dari situ. Aduh, gua mau ada experience nonton pak, apalagi ini malah Spider-Man pak. Aduh. Oke, kita akan bahas mengenai breakdown satu ini. Oke, seperti apa breakdown dari gua, langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, sebelum kalian lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, maka gua akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian, oke? Dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka banget dengan Spider-Man Universe, Marvel, dan juga DC, oke? Terima kasih. Di scene pertama, gua melihat ini ada adegan ketika si Spider-Man dan juga si MJ ya, si Michelle Jones. Gua kira ini Jen sialan. MJ ini, dan mereka itu dikepung sama helikopter kepolisian New York gitu. Dan gua melihat ternyata ini adalah sambungan langsung dari Far From Home, dimana identitas Peter Parker sudah terbongkar, itu adalah Spider-Man ya. Dan juga seluruh kota New York tuh gempar gitu. Nah, banyak dari kalian bertanya, bang, kalau Spider-Man hero kenapa dia dibenci sama warga? Nah, begini, kalian tahu J. Jonah Jameson kan ya, si CEO koran Daily Bugle brengsek dari dulu tuh suka mengecam Spider-Man dari gak di komik dan di kartun, gak di sini sama aja pak. Jadi dia tuh benar-benar benci sama Spider-Man. Dan juga ya you know lah J. Jonah Jameson seperti apa reaksi dia ketika dia tuh ingin meliput Spider-Man. Dia tuh selalu memberitakan hal-hal yang aduh negatif semua gitu loh. Tapi di sini Spider-Man itu dituduh sebagai pembunuhan di balik Mysterio, oke? Mysterio nih. Jadi di sini ya, Mysterio sudah dikabarkan mati. Makanya ini yang membuat Spider-Man menjadi buronan di New York City. Oke, lanjut lah ya. Dan rasain ketika Peter Parker tuh kehidupannya sudah tidak tenang setelah berita itu sudah disiarkan oleh J. Jonah Jameson di seluruh kota New York. Berita hangat mengenai identitas Spider-Man yang sebenarnya. Makanya di sini benar-benar gue melihat Peter Parker tuh dari awal dia sekolah, dari awal dia pulang ke apartemennya, dia tuh selalu dikejar polisi, selalu itu parah pak. Sampai orang-orang tuh ngolok-ngolokin dia pak. Ada scene ketika dia tuh ingin pulang ke apartemennya bersama dengan Ned, bersama dengan si MJ. Mereka tuh ke sana dan dicemooh oleh orang-orang bahwa Peter Parker adalah seorang pembunuh pak. Nah, ada berita mengatakan bahwa katanya Doctor Strange tuh akan hadir di sini. Nah, pada awal itu gue masih mikir apa gunanya Doctor Strange tuh hadir di sini. Ternyata gue tahu pak. Ternyata setelah gue ngeliat trailernya, Doctor Strange itu ada tujuannya di sini. Jadi dia tuh nggak hanya sekedar nongol aja, nggak hanya sekedar cameo aja kayak film-film MCU sebelumnya. Contoh kayak si Doctor Strange itu ada Thor di final scene-nya, si post credit scene-nya gak guna apa, cuman hanya sebagai cameo. Nah, gue pikir seperti itu doang, hanya sebagai post credit scene. Tapi enggak loh,
dia benar-benar muncul dan dia itu ada gunanya Pak di film ini. Oke, lanjut lah ya. Dan setelah itu akhirnya setelah Peter Parker tuh merasa dia tuh, waduh, itu sih gua ketahuan nih. Gua nggak tenang lagi, kehidupan gua udah ketahuan. Terus kehidupan gua tuh penuh dengan kepolisian. Waduh, itu semua ruwet Pak. Gua ngerti banget perasaannya Peter Parker bagaimana dia tuh ingin menjaga identitasnya sebagai Spider-Man, tapi ternyata ya udah, dia villainnya udah ngebongkar dia ya. Itu hancur tadi itu ya. Makanya gua bisa melihat ketegangan si Peter Parker satu. Nah, kedua gua bisa melihat si On May itu bener-bener aduh pusing banget Pak. Gua ngeliat ekspresinya si aktrisnya ini ya. Gua melihat dia tuh bener-bener rasa waduh, nih sayang banget keponakan gue itu udah ketahuan. Terus kepala polisi itu berusaha untuk memenjarakan si Peter Parker ini karena dia terlibat dalam pembunuhan si Mysterio. Dan kabar yang gue yakini bahwa si Charlie Cox ya, pemeran dari Daredevil, si Matt Murdock dari series Netflix itu akan muncul di sini sebagai DA-nya si Peter Parker ya, sebagai jaksa si Peter Parker ya, seperti itu. Makanya dia akan sebagai pembela untuk membela kasusnya si Peter Parker di sini. Jadi ini udah dikonfirmasi oleh Charlie Cox sendiri bahwa dia udah terlibat di Project No Way Home ini. Dia udah pernah konfirmasi dan dia jujur gua lihat di sini kayaknya dia belum ada ya, karena gua lihat sampai sekarang tuh gak ada scene ketika si Peter Parker dalam gedung pengadilan, gak ada ketika di dalam kantor si Matt Murdock yang kita lihat Daredevil season 1, 2, 3, gak ada. Jadi ini benar-benar si Daredevil belum dimunculkan di sini. Oke, lanjut ya. Dan banyak banget yang memperhatikan bahwa polisi yang berkaos putih itu adalah si Matt Murdock. Oke. Banyak mengira karena memang si Matt Murdock itu pernah di Daredevil, pernah dia juga pakai yang hal yang sama, pakai suit putih, dasi biru dan juga lengannya dilipat keduanya ya, seperti itu. Tapi setelah gua teliti sekali lagi, itu salah Pak. Oke, itu bukan si Matt Murdock karena banyak banget fans yang mengira kok Matt Murdock tuh kok polisi ya, dia kan jaksa, nggak ngurus sebagai polisian, kok dia ada kepolisian. Nah, gua udah nyari ternyata itu bukan Matt Murdock karena gua ngelihat dari jauh meskipun dia tuh ada beberapa scene itu bukan, itu adalah polisi. Nah, dari mana? Itu ada polisi yang mengintugasi Peter yang dia ngira bahwa itu drone-nya bukan milik si Mysterio, itu drone-nya atas namamu. Yang kita lihat di intugasinya itu adalah polisi itu. Itu kan sama, dia kan pakai suit putih, dasi biru, sama itu kan tinggal dibuka aja jaketnya. Gitu loh. Makanya di sini ketika dia ngirain berkas itu secara brak itu ke depan Peter Parker, itu bukan Matt Murdock karena gue yakin Matt Murdock itu bukan orang emosian. Bahkan kalau dia melihat sebuah kasus pembunuhan, dia itu sangat teliti. Jadi gue ya sangat yakin ini bukan Matt Murdock. Oke, ini bukan Daredevil. Oke, karena gue yakin Daredevil itu nggak pernah ada di kantor kepolisian, nggak pernah. Bahkan kalau dia ada di kantor kepolisian, dia tuh selalu sama rekannya si Foggy. Nah, makanya ini belum ada itu ya, seperti itu. Makanya gue pengen tahu seperti apa di sini. Oke, lanjut ya. Nah, si cerita akhirnya si Spider-Man itu sudah hidupnya udah nggak tenang, terus kehidupannya udah hancur gini-gini, dan dia memutuskan untuk pergi ke markasnya si Doctor Strange. Oke, Doctor Strange ini tuh gue ngeliat tuh markasnya ketika dibuka tuh salju semua Pak. Ya, gue ngeliat artnya bagus sih. Artnya masih tetap, cuman entah kenapa itu ada salju-salju semua. Alasan datang ke markasnya Doctor Strange itu dia ingin Doctor Strange harus menghapus semua ingatan-ingatan yang ada di orang-orang kota New York bahwa Spider-Man itu adalah Peter Parker. Terpaksa Doctor Strange harus menggunakan sebuah mantra, yang mana mantra itu akan membahayakan semua multiverse. Makanya kalau kita lihat di situ ya, Wong itu ketika dia akan pergi, dia tuh sempat memperingatkan Doctor Strange bahwa lu jangan pakai mantra itu karena mantra itu sangat berbahaya. Nah, Doctor Strange kan hanya cuma senyum aja karena si Doctor Strange merasa dia juga harus melakukan ini karena kan Spider-Man kan adalah rekannya dia juga adalah anggota Avengers. Cerita akhirnya Doctor Strange itu harus membuka sebuah realita dan membuka sebuah mantra di mana itu akan menghapus semua memori semua orang di kota New York, di seluruh dunia sekalipun, bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Nah, gebleknya di sini adalah ketika gua lihat scene ini, si Peter ini ngoceh terus sehingga Doctor Strange itu tidak konsep dengan mantranya itu. Jadi akhirnya ya karena kesalahan sendiri ya, waduh itu mantranya udah hancur dan ya udah itu tidak sengaja membuka semua multiverse. Kalian bisa lihat situ bahwa ketika dia akan fokus untuk menghapus semua memori orang-orang, dan Peter itu kan selalu sudah protes bahwa waduh kalau semua orang berarti MJ juga termasuk, jadi Ned juga termasuk, May juga termasuk, Pak gitu. Jadi Peter itu juga mikir waduh ini risikonya juga 3 orang yang gua sayang itu juga akan kehilangan gitu loh. Jadi ya udah, yang mau nggak mau itu harus dihapus gitu loh, karena biar dia nggak teacher lagi, biar hidupannya tenang gitu loh. Gitu, gua ngerti struggle-nya dia tuh bahwa waduh gua nggak bisa dibantu lagi sama si Ned, gua nggak bisa dibantu lagi sama si MJ, si May bakal tahu lagi seperti di awal. Ya gua lihat tuh waduh ini banyak struggle yang dia pikirkan di situ. Tapi kalau si Peter tuh udah banyak ngoceh, akhirnya udah kebuka semua multiverse. Ya, seperti itu adalah alasan dimana Spider-Man itu berhasil membuka multiverse di Marvel MCU. Oke.
Wah anjir itu bener-bener gimana ya, anjir gila banget semua CGI-nya. Gua ngeliat CGI-nya ketika si Peter Parker alias Spider-Man ini dan si Doctor Strange itu mereka melintasi sebuah kota-kota gedung-gedung yang akan terbalik-balik semua. Itu adalah scene ketika kayak ibarat kata itu kayak Speed Force-nya lah ya. Ibarat kata kalau gua sebagai fan DC itu kayak Speed Force-nya lah. Speed Force dimana itu jembatan antar dimensi, jembatan antar multiverse dan seperti itu. Nah makanya dan gua juga teliti sekali lagi kenapa ini disebut sebagai No Way Home. Nah itu yang gua gak tahu kenapa ini sebagai No Way Home, karena ini jujur aja si Peter Parker ini dia tuh masih ada di universe-nya dia. Oke, satu, dia masih di universe dia. Dan kedua, yang disebut sebagai No Way Home ini adalah villain-villainnya juga Spider-Man pendahulunya. Oke, jadi ini No Way Home disebut bukan sebagai Peter Parker-nya, melainkan sebagai si villain-villain yang disebut. Makanya villain-villain disebut terjebak di universe-nya si Peter Parker ini, si MCU ini. Makanya kalau kita bisa lihat itu ada bomnya si Green Goblin yang ketika kita lihat bahwa Green Goblin udah nyerang ke kota gitu ya. Itu bomnya bomnya udah ciri khas banget. Dan juga ada tawakasnya. Gimana tawakasnya ini agak sedikit berubah ya kalau gua lihat sekali lagi di Spider-Man pertama yang si Green Goblin versinya Willem Dafoe. Itu tawangnya itu agak sedikit berbeda. Jadi ini benar-benar ya tawangnya mungkin agak sedikit berbeda karena ya Willem Dafoe pak udah tua mungkin, jadi dia suaranya udah nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi ya mungkin ada sedikit perubahan ya, oke nggak apa-apa lah. Tapi di sini gue belum lihat suitnya Green Goblin apakah ada perubahan atau ada upgrade, itu gue nggak tahu. Tapi jelas gue pengen tahu Green Goblin seperti apa gitu, seperti itu. Karena kita udah lihat di Spider-Man trilogi Green Goblin udah mati pak. Nah, gimana dia bisa hidup kembali? Ini yang gua nggak tahu sampai sekarang ya. Ini masih jadi misteri dan ini masih diperdebatkan oleh para fans Marvel nih. Seperti itu. Oke, lanjut lah. Si berikutnya adalah ketika si ini Electro, the best villain yang gua suka di Spider-Man Universe. Oke, gua bahas dulu mengenai Electro. Jadi Electro itu ketika kita lihat lagi di Spider-Man 2, dia kan hancurnya karena kelebihan daya kan. Ketika dia ngelawan Spider-Man di sebuah gardu listrik gitu kan, dia kan hancur. Nah, gini, kalau kan belum tahu ya, Electro itu abadi pak. Oke, Electro is eternal. Electro nggak bisa mati. Oke, meskipun daya hancur, tapi ketika daya itu langsung ada, dia bisa muncul lagi. Itu adalah kelebihan di Electro. Makanya dia itu nggak bisa mati sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa mati. Makanya di sini gue lihat Electro itu, gue ngeliat itu masih belum ada bentuk fisiknya ya, belum ada bentuk fisiknya. Tapi dari listriknya tuh udah berubah. Satu ya, udah berubah. Yang awalnya gue kira tuh adalah biru, di sini berubah jadi kuning. Nah, itu tepatnya kuning. Dan juga ya dari segi CGI-nya masih ada sedikit kekurangan. Yang pertama itu petirnya itu agak sedikit kurang smooth, oke, kurang smooth. Dan juga gimana ya, untuk sound effect petirnya itu masih belum kedengar jelas gitu. Makanya karena mungkin ketidian musik ya, jadi gua kira ya kurang aja sih. Makanya ini trailernya masih trailer pertama ya, jadi gua mengira mungkin ada masih banyak perubahan. Mungkin mereka masih menerapkan CGI yang lebih banyak bagaimana. Tapi yang jelas ini udah menurut gua udah lihat itu bagus sih, bagus saja ya. Tapi sekali lagi kita belum dapat fisiknya bagaimana ya. Gua pengen tahu sih arahnya bagaimana si Electro, apakah sekonyolnya di Amazing Spider-Man 2 atau kostumnya udah mulai berubah, kita nggak tahu di sini. Makanya gua pengen tahu sih bagaimana. Oke, lanjut lah ya. Dan singkat cerita akhirnya gua melihat Sandman. Oke, Sandman. Loh, Bang, di mana Sandman? Nah, gini. Sandman tuh ada ketika dia tuh lagi sama Electro. Gua lihat di situ ada Spider-Man Black Suit juga, oke? Black Suit, bukan Black Suitnya Venom ya, bukan. No. Ini bukan Black Suitnya, bukan Black Suit Venom. Ini adalah Black Suit di mana Black Suitnya versinya si Spider-Man itu sendiri. Jadi itu benar-benar kostum buatan aja, bukan Black Suit yang versi Venom, enggak ya. Sini. Yang masih kira adalah Spider-Man Black Suitnya Venom. Oh, salah, bukan ya. Karena ini beda banget. Karena ini garis-garisnya itu garis-garis kuning, bukan garis putih. Seperti yang kita lihat Spider-Man ketiga, bukan ya. No, lanjut lah ya. Nah, ketika gua melihat itu, gua melihat di situ banyak banget, Pak. Jadi ketika dia beraksi itu gua pelan-pelan kan, frame per frame gua langsung spasi-spasi. Ketika gua update di Adobe Premiere, gua melihat situ Sandman-nya masih dalam bentuk debu. Oke, Sandman-nya masih dalam bentuk debu. Dan juga ini masih belum ada bentuk fisiknya. Makanya ini si Fleet Marco ini belum ada fisiknya. Terus dia kan setahu gue kan kalau di Spider-Man 3 kan dia kan udah jadi aliansi kan. Dia kan udah bukan jadi villain lagi. Kalau kita lihat masih lihat di Spider-Man 3. Makanya di sini kalau villain-villainnya yang sebelumnya itu udah berubah dan mereka udah jadi baik gitu. Contoh kayak Doc Ock sama si Sandman. Mereka udah jadi baik tuh. Makanya kenapa gue bingung kenapa mereka tuh udah jadi jahat lagi di sini. Gue nggak tahu gitu loh. Itu yang gue sampai bingung sampai sekarang gitu. Gue belum nemu jawabannya ya, tapi which is ini masih ada ya wow lah aja gitu. Oke, lanjut ya. Dan juga ada villain yang namanya si Lizard. Lizard ini adalah villain yang pernah muncul di The Amazing Spider-Man 1. Oke, Andrew Garfield. Nah, ini Lizardnya dalam frame yang gelap ya, gelap banget. Gue setelah gue edit di Adobe Premiere, gue nggak bisa nemu fisiknya. Tapi gue bisa dengar geramannya. Nah, geraman ini adalah geraman yang sudah diduga oleh para fans Marvel bahwa ini adalah The Lizard, Dr. Curtis Connors. Oke, jadi ini ya gimana ya? Gua ngeliat
belum ada yang fisiknya bener-bener nyatu gitu ya. Jadi masih hanya sound effect doang. Jadi kita bisa dipastikan bahwa ini kayaknya lizard sih. Dan juga singkat cerita akhirnya kita menemukan finally di final scene-nya kita melihat bahwa ternyata si Dr. Octopus ketika tentakelnya muncul, tentakelnya itu masih tetap seperti yang ada di Spider-Man 2. Masih tetap dan tidak ada perubahan sama sekali. Semuanya itu masih tetap sekali di Spider-Man kedua. Gak ada perubahan. Makanya gue mikir, waduh, kalau di MCU mungkin Doc Ock akan dapat suitnya. Karena kalau kalian belum tahu ya, Dr. Octopus kan punya suitnya sendiri. Suitnya kan bisa suit hitam atau suit hijau seperti di komik gitu loh. Jadi gua ngira waduh ini pasti bakal konyol nih, tapi ternyata tidak. Jadi untuk desainernya dia itu tetap mempertahankan desain yang lama agar kita fans yang sudah mengikuti Spider-Man dari awal kita tuh nggak asik dengan penampilannya. Makanya di sini Doc Ock-nya masih tetap kayak dulu. Nah, gitu. Dan gua lihat aktornya si Alfred Molina nih. Alfred Molina nih bener-bener awet muda pak ya. Jadi dia udah nggak main di Spider-Man berapa tahun, Jil? 20 tahun lebih, gila. Gila 20 tahun lebih. Dari tahun 2004 sekarang gila 20 tahun lebih, gila. Wih, gila. Jadi ini lebih nostalgia banget sih, apalagi bagi kita yang anak-anak tahun 90-an ya, ketika lihat ini waduh. Makanya gue melihat dia ngomong hello Peter, wah anjir, gua heartbreaking banget sih. Gua heartbreaking banget karena ini Doc Ock-nya suaranya masih sama, totalitasnya masih sama, dan CGI-nya udah mulai dipererat lagi pak. Banyak yang salah memperkirakan bahwa ketika Doc Ock ngomong hello Peter, hello Peter ketika ngomong gitu, kalian pasti mengira bahwa dia tuh akan ngomong ke Peter Parker versinya si Tom Holland. Secara logika, si Doc Ock kan nggak tahu kalau ini Peter Parkernya versi universe ini, gitu loh. Kayak ini sini adalah dia tuh ngomongnya ke Spider-Man versi Tobey Maguire. Oke, karena kan dia udah tahu bahwa Tobey Maguire Spider-Man di Spider-Man kedua kan. Makanya di sini gua lihat ini kayaknya dia tuh ngomongnya ke Spider-Man versi Tobey Maguire. Tapi ini adegannya di-cut sama Peter Parker yang seakan-akan dia tuh ini adalah adegan yang membuat kita tuh terkecoh dengan adegan seperti ini, karena kita udah tahu bahwa Doc Ock ini kan nggak tahu bahwa si Tom Holland alias Peter Parker ini adalah Spider-Man di situ. Nah, gimana dia bisa tahu? Nah, gitu loh. Makanya di sini pasti ini dia ngomong sama Peter Parker versi Tobey Maguire. Nah, gitu ya. Ini adalah breakdown dari gua, dan juga ya ada sih ketika si Doctor Strange ketika dia menjelajah semua multiverse itu ada scene ketika dia itu ada di kereta. Nah, scene kereta itu adalah scene ketika si Spider-Man dan juga Doc Ock sedang bertarung di Spider-Man kedua. Makanya gue melihat keretanya aja udah gak asing pak. Dan gue asingku ya Doctor Strange sedang mengatur semua multiverse, sehingga ya dia berusaha menyeimbangkan mungkin seperti itu. Karena ya jujur sih kalau masalah Marvel Universe gue lebih hantamnya ke Spider-Man doang, tapi tidak secara multiverse. Ya gue dari dulu sih setiap kali gue nonton Spider-Man kartun, komik, dan juga itu gue gak pernah melihat multiverse Marvel sedekat itu. Makanya ya ini benar-benar baru dari gue, dan juga gue benar-benar knowledge kosong mengenai multiverse Marvel ini. Itu juga sih ini adalah film yang udah benar-benar membludak semua para fans Marvel ya. Kita udah menunggu beberapa tahun pak, gila berapa tahun. Spider-Man Far From Home 2019 diumumkannya judul resminya tahun 2020. Hampir setahun gila. Sedangkan ini filmnya kan tayang di akhir tahun. Aduh gile. Ada kabar bahwa si Peter Parker versinya Tobey dan Andrew akan kembali. Ada foto leak ketika gue menambahkan dari Marvel Base ID ya. Gue menambahkan foto ketika ada scene si Peter Parker versi Andrew Garfield, dia pakai suit lamanya. Dan juga ada sama-sama ada Tobey Maguire pakai suit lamanya juga. Gue nggak tahu ini asli apa enggak, tapi yang jelasnya ada beberapa orang yang ngomong bahwa ini adalah asli, ada beberapa juga yang ngomong bahwa ini palsu. Nah, ketika gue lihat sekali lagi dengan lihat lebih detail, gua ngelihat bahwa si Andrew Garfield ini kalau ini adalah foto palsu ya, maka si Andrew Garfield ini gua ngelihat dia tuh kayak tua, terlihat tua banget di situ. Sedangkan yang gua lihat terakhir kali yang si Spider-Man versi dia di tahun 2014, dia nggak setua ini pak. Nah, ini ada kemungkinan besar bahwa ini adalah foto asli, kemungkinan besar ya, karena gua ngelihat Andrew Garfield itu semakin tua di situ. Makanya dengan shootnya di situ, dan juga gua ingat lagi ada scene ketika di jembatan dia tuh ya di Spider-Man pertama doang. Di scene Spider-Man 2 tuh nggak ada. Makanya di sini gua ngelihat ini kayaknya benar-benar foto asli. Cuman banyak banget yang orang ngomong bahwa ini adalah foto palsu dikarenakan ini ada seorang oknum yang mengatakan bahwa ini adalah foto palsu. Nah, ini kemungkinan oknum ini adalah beberapa orang dari Sony jika ini adalah foto palsu. Jadi mereka menjaga kerahasiaan tersebut dari para fans, karena mereka tahu bahwa fans Marvel itu benar-benar barbar semua, Pak. Makanya mereka sangat menjaga banget lah. Makanya di situ kayak ini gua ngeliat asli sih.
Gua ngeliat ya, kayaknya gua ngeliat asli sih karena ya udah kelihatan. Gua ngeliat Andrew Garfield ya soalnya. Gua liat Andrew-nya tuh udah tua di situ. Ya di sini gua ngeliat ya masih sama sih, masih sama, belum ada perubahan, kostumnya masih sama dan juga tobenya itu gua ngeliat dia pakai kumis Pak ya. Dia ada kumisnya juga jenggotnya. Nah, ini udah memperlihatkan bahwa dia itu udah tua di sini. Memang udah tua Pak. Tobe udah umur 50 40-an Pak. Jadi ya kita bisa melihat Spider-Verse lagi karena gini. Kalau kita bisa melihat villain-villain Spider-Man versi Tobey dan juga Andrew ini ada di sini, gak mungkin dong hanya villain doang. Nah, gini, ada berbagai macam perdebatan di antara para fans Marvel yang mengatakan bahwa kalau villain bisa, kenapa hero yang nggak bisa? Nah, gini, jujur, kalau gue disuruh jawab ini, gue akan menjawab bahwa ya Spider-Man ini kalau hero-hero sendiri bisa gabung ya bisa aja. Secara bisnis bisa menguntungkan antara pihak Sony dan pihak Marvel. Kalau aktor-aktornya si Tobey Maguire dan Andrew Garfield ini, kalau mereka tidak ada syuting yang padat, jadwal syuting yang padat, akhirnya mereka bisa gabung. Karena secara bisnis itu bisa menguntungkan. Ngerti gak? Jadi gua juga mikir kalau villain doang tanggung banget gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Kalau villainnya doang tanggung banget, kenapa gak hero-nya juga? Nah gitu. Karena juga banyak banget para fans Marvel yang berteori banyak mengenai Spider-Man No Way Home ini. Ya katanya ada si Gwen Stacy-nya lagi. Karena Emma Stone udah konfirmasi bahwa dia nggak akan muncul di sini, oke? Emma Stone si Gwen Stacy versi The Amazing Spider-Man dia nggak akan muncul di sini, oke? Jadi dia juga nggak dapat calling dari Kevin Feige, dia juga nggak dapat berita dari si pihak Marvelnya bahwa dia akan ikut syuting project ini, atau bisa jadi dia merahasiakan identitasnya, ngerti nggak? Jadi dia merahasiakan project ini agar para fans itu tidak berharap tinggi. Nah, jadi karena kan kita udah tahu bahwa para fans Marvel teori yang suka teori lebih yang terlalu barbar gitu, tapi ya hasilnya cuma gitu doang. Nah, tapi kayaknya kalau gua di sini kayaknya ini udah gila banget sih. Udah gila banget. Mohon maaf nih. Ini udah membuka jalan multiverse satu, dan kedua, dia kita bisa melihat Spider-Verse ya. Nah, Spider-Verse ya adalah fansnya si Tobey, Andrew juga Tom Holland. Trio Spider-Man akan bersatu di screen ini. Makanya ya gue tunggu aja sih update terbarunya bagaimana. Apakah ada berita mengenai Kevin Feige atau apa gitu. Tapi jelas ini udah blow up banget sih. Blow up banget. Gua sampai reaction itu di Instagram, lu bisa cek aja di Instagram gue. Gua udah reaction tuh, oh my god anjir. Itu sih breakdown dari gua mengenai ini, dan gua tunggu aja semoga filmnya bisa bagus ya, dan juga nggak mengecewakan ya. Nggak kayak Black Widow yang udah gua berat banget, tipenya cuma hasilnya cuma gitu doang. Itu dikira tuh aduh, skripnya hancur parah dah. Itulah yang gua bisa breakdown di sini, oke? Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua membuat video mendidik untuk kalian semua, oke? Dan like video ini sebanyak-banyaknya, juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka banget dengan Marvel Universe, terutama dengan Spider-Man dan juga DC, oke? Dan kalau kalian punya teori-teori yang lebih gila daripada gue, tulis di kolom komentar di bawah, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!